Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana suara hati dan pikiran bertemu dalam harmoni. Di sini kita merenungi misteri kehidupan, mengeksplorasi kedalaman batin, dan mencari kebenaran yang tersembunyi di balik tabir realitas. Bersama kita akan melangkah ke dalam dunia di mana kebijaksanaan kuno bertemu dengan pemikiran modern, di mana setiap kata adalah cahaya yang menerangi jalan menuju pencerahan. Dalam keheningan malam yang pekat, saat segala sesuatu tampak tenang di permukaan, ada badai yang bergemuruh di dalam kepala kita. Pikiran-pikiran yang kacau, prasangka yang tak teruji, dan asumsi yang keliru seringkali berputar seperti angin ribut, merusak ketenangan jiwa kita. Di saat seperti ini, kita terjebak dalam ilusi, seolah berjalan di atas kabut yang menutupi jurang-jurang kebenaran. Bagaimana kita bisa mengarungi kehidupan dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang? Bagaimana kita bisa membersihkan kotoran yang membuat hidup kita terasa ruwet dan membingungkan? Perjalanan ini adalah tentang merapikan kembali benang-benang pikiran yang kusut, mengurai simpul-simpul yang menghalangi pandangan kita terhadap kebenaran sejati. Kalau mau hidup, kamu harus tidak dikenal. Di tengah keramaian dunia, banyak orang berlomba-lomba untuk dikenal, untuk diakui, dan untuk mendapat perhatian. Namun dalam keramaian itu, kita seringkali kehilangan diri kita sendiri. Hidup dalam bayang-bayang anonimitas mungkin terdengar menakutkan bagi sebagian orang, tetapi justru di sanalah ketenangan sejati ditemukan. Ketika kita tidak dikenal, kita terbebas dari ekspektasi yang membebani, dari sorotan yang memaksa kita untuk tampil sesuai dengan keinginan orang lain. Menjadi tidak dikenal adalah tentang menemukan kebebasan dalam ketenangan, tentang melepaskan beban-beban yang tidak perlu. Dalam kegelapan yang tenang, kita bisa melihat lebih jelas, mendengar lebih jernih, dan merasakan lebih dalam. Disinilah kita mulai membersihkan pikiran kita dari kotoran yang menyesakkan, dari debu-debu ekspektasi yang tidak realistis. Hidup berfilsafat. Hidup berfilsafat bukan hanya tentang merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar, tetapi juga tentang mencari makna dalam setiap detik kehidupan. Filsafat mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan, untuk tidak mudah puas dengan jawaban yang dangkal. Hidup berfilsafat adalah tentang merenungi setiap langkah yang kita ambil, memastikan bahwa setiap tindakan kita didasarkan pada pemahaman yang mendalam. Dengan filsafat, kita belajar untuk menimbang setiap pemikiran, untuk menguji setiap keyakinan sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Filsafat membersihkan pikiran kita dari prasangka yang tidak berdasar, dari asumsi yang tidak diuji. Ini adalah proses yang lambat, tetapi dengan setiap pertanyaan yang kita renungkan, kita mendekati kebenaran sejati. Keraguan adalah asal muasal kebijaksanaan. Keraguan adalah cahaya yang membimbing kita melewati kegelapan ketidaktahuan. Tanpa keraguan, kita akan mudah tersesat dalam labirin keyakinan yang keliru, percaya pada hal-hal yang tidak benar hanya karena kita tidak pernah mempertanyakannya. Kebijaksanaan sejati tidak lahir dari kepastian yang buta, tetapi dari keberanian untuk meragukan, untuk menggali lebih dalam, dan untuk mempertanyakan segala sesuatu. Keraguan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan.
itu adalah dorongan untuk memahami dunia dengan lebih baik, untuk melihat melampaui ilusi yang seringkali membingungkan kita. Dengan keraguan, kita membersihkan jalan menuju pengetahuan yang lebih jernih, menghapus kotoran yang menutupi pandangan kita terhadap kebenaran. Metode keraguan. René Descartes, seorang filsuf besar, memperkenalkan metode keraguan sebagai cara untuk mencapai kebenaran. Dengan meragukan segala sesuatu, Descartes menemukan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa diragukan adalah kenyataan bahwa ia sedang meragukan. Dan dari sini lahir pernyataan terkenalnya, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Metode keraguan adalah alat yang kuat untuk membersihkan pikiran dari segala hal yang tidak pasti. Ini adalah cara untuk memisahkan yang nyata dari yang ilusi, untuk menemukan kebenaran yang sejati di balik keraguan yang mendalam. Dengan metode ini, kita bisa mulai menguraikan kekacauan dalam pikiran kita, menyaring setiap gagasan dan keyakinan hingga hanya yang paling murni yang tersisa. Epistemologi 4 aturan. Dalam mencari kebenaran, kita membutuhkan panduan yang jelas. Dan inilah di mana epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan, berperan. Descartes memberikan kita 4 aturan yang harus kita pegang teguh jika kita ingin mencapai pemahaman yang benar. Pertama, jangan pernah menerima sesuatu sebagai benar kecuali jika jelas dan tidak dapat diragukan lagi. Ini adalah prinsip dasar yang mencegah kita terjerumus dalam kesalahan. Kedua, pisahkan setiap masalah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dipahami dengan lebih baik. Dengan memecah kompleksitas menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana, kita bisa memahaminya secara lebih mendalam. Ketiga, urutkan pikiran kita dengan logika yang ketat, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Ini membantu kita membangun pemahaman yang kokoh dan konsisten. Dan keempat, periksa kembali seluruh proses untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ini adalah langkah penting yang memastikan bahwa pengetahuan kita benar-benar bisa diandalkan. Dengan mengikuti 4 aturan ini, kita bisa membersihkan pikiran kita dari kesalahan, memastikan bahwa setiap keyakinan yang kita pegang telah diuji dan terbukti benar. Rasionalisme. Rasionalisme menempatkan akal sebagai pusat dari semua pengetahuan. Ini adalah keyakinan bahwa kita bisa memahami dunia dengan menggunakan logika dan penalaran, tanpa bergantung pada indera atau pemahaman semata. Dalam rasionalisme, kita menemukan alat yang paling ampuh untuk membersihkan pikiran kita, akal yang jernih dan tajam. Akal adalah lentera yang menerangi jalan di tengah kegelapan kebingungan. Dengan menggunakan akal, kita bisa melihat melampaui penampilan yang menyesatkan, menemukan kebenaran di balik lapisan-lapisan ilusi. Rasionalisme mengajarkan kita untuk selalu mempertanyakan, selalu mencari penjelasan yang logis, dan selalu menguji setiap keyakinan dengan standar yang tinggi. Dengan rasionalisme, kita membersihkan pikiran kita dari mitos dan tahayul, dari keyakinan yang didasarkan pada ketakutan atau ketidaktahuan. Kita menemukan bahwa kebenaran tidak selalu mudah didapat, tetapi dengan akal yang jernih, kita bisa mencapainya. Ragukan segala sesuatu kalau engkau mencari kebenaran. Jika kita benar-benar ingin menemukan kebenaran, kita harus berani meragukan segala sesuatu. Ini bukan tentang menjadi skeptis tanpa alasan, tetapi tentang memiliki keberanian
untuk mempertanyakan hal-hal yang tanpa pasti. Ragukan apa yang telah diajarkan kepada kita, ragukan apa yang telah kita yakini, dan ragukan bahwa pikiran kita sendiri. Dalam keraguan, kita menemukan kebebasan untuk berpikir sendiri, untuk mencari jawaban yang lebih dalam, dan untuk tidak puas dengan jawaban yang mudah. Dengan meragukan segala sesuatu, kita membuka diri kita pada kemungkinan-kemungkinan baru, pada pemahaman yang lebih dalam, dan pada kebenaran yang lebih sejati. Argumen mimpi. Bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang kita alami saat ini adalah nyata dan bukan sekedar mimpi? Argumen tentang mimpi mengajarkan kita untuk meragukan realitas yang tampak. Dalam mimpi segala sesuatu tampak nyata, tetapi kita tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Bahkan jika dunia ini yang tampak begitu nyata juga merupakan ilusi. Pertanyaan ini mendorong kita untuk memikirkan kembali apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Kita tidak bisa begitu saja menerima dunia ini apa adanya, tetapi harus mempertanyakan, apakah yang kita lihat dan rasakan benar-benar nyata? Dengan meragukan realitas yang tampak, kita membersihkan pikiran kita dari kotoran yang membuat kita tersesat dalam ilusi. Argumen tentang Tuhan yang menipu dan argumen tentang iblis yang jahat. Pernahkah kita bertanya-tanya, apakah mungkin ada kekuatan yang lebih besar yang dengan sengaja menipu kita? Filsuf René Descartes mengusulkan argumen radikal ini sebagai bagian dari metode keraguannya. Bayangkan, kata Descartes, jika ada Tuhan yang maha kuasa namun sekaligus menipu, atau lebih buruk lagi, bayangkan jika ada iblis yang jahat yang secara terus-menerus menanamkan ilusi dalam pikiran kita. Apakah kita masih bisa mempercayai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan? Argumen ini menggoyahkan dasar kepercayaan kita pada realitas dan menuntut kita untuk memeriksa segala sesuatu dengan lebih hati-hati. Ini bukan sekedar bermain-main dengan pemikiran abstrak, tetapi sebuah seruan untuk menyelidiki dan menguji kebenaran dengan cara yang lebih mendalam dan kritis. Hanya dengan melewati keraguan, kita bisa menemukan kebenaran yang tak tergoyahkan, yang tidak dapat dimanipulasi oleh kekuatan eksternal. Dengan menyadari kemungkinan adanya penipuan dari Tuhan atau iblis yang jahat, kita dipaksa untuk menggali lebih dalam, untuk mencari kebenaran yang murni dan tidak ternoda. Inilah cara lain untuk membersihkan pikiran kita dari kotoran, dengan menyingkirkan semua asumsi yang tidak diuji dan memastikan bahwa apa yang kita pegang sebagai kenyataan yang benar-benar dapat dipercaya. Ide bawaan. Di tengah keraguan dan pencarian kebenaran, Descartes menemukan konsep ide bawaan, gagasan yang ada di dalam diri kita sejak lahir, yang tidak berasal dari pengalaman atau pengaruh luar. Salah satu ide bawaan yang paling mendasar menurut Descartes adalah ide tentang Tuhan, yaitu adanya entitas yang sempurna dan tak terbatas. Ide bawaan ini memberikan kita landasan yang kokoh di tengah lautan keraguan. Ini adalah titik di mana kita bisa mulai membangun kembali pemahaman kita tentang dunia setelah membersihkannya dari kotoran dan ilusi. Ide-ide bawaan ini yang hadir dalam diri kita tanpa intervensi eksternal adalah cerminan dari kebenaran yang sejati yang tidak dapat diragukan. Dengan menggali dan mengenali ide bawaan ini, kita bisa mulai membangun kembali pandangan dunia yang lebih murni, lebih jernih, dan lebih sesuai dengan realitas sejati. Ini adalah langkah penting dalam proses membersihkan pikiran kita, memastikan bahwa apa yang kita yakini benar-benar berasal dari sumber yang murni. Realitas juga ada,
Meskipun keraguan membawa kita pada titik di mana kita mempertanyakan segala sesuatu, ada satu hal yang tidak bisa kita ragukan. Kenyataan bahwa ada sesuatu, bahwa realitas itu ada. Bahkan dalam mimpi yang paling membingungkan atau di tengah-tengah ilusi yang paling rumit, ada sesuatu yang nyata, ada eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Realitas ini, meskipun seringkali sulit dipahami atau didefinisikan, adalah landasan dari semua pengetahuan kita. Setelah kita melalui proses membersihkan pikiran dari segala prasangka dan ilusi, kita kembali pada kesadaran bahwa realitas itu ada. Dan dalam kenyataan ini, kita menemukan fondasi untuk membangun kembali kehidupan kita dengan pemahaman yang lebih dalam dan lebih jernih. Tuhan itu ada. Di akhir perjalanan panjang melalui keraguan dan pencarian kebenaran, kita menemukan bahwa Tuhan sebagai ide bawaan bukan hanya ada, tetapi juga merupakan sumber dari segala kebenaran dan realitas. Tuhan sebagai entitas yang sempurna tidak mungkin menipu, karena penipuan adalah tanda ketidaksempurnaan. Dengan demikian, eksistensi Tuhan menjadi landasan dari semua pengetahuan kita. Ini adalah titik di mana keraguan berakhir dan keyakinan sejati dimulai. Setelah membersihkan pikiran kita dari semua ilusi dan kotoran, kita kembali pada kesadaran bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Dan dengan pemahaman ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai, lebih jernih, dan lebih penuh makna. Kita bisa meninggalkan kekacauan dan keruwetan yang dulu mengaburkan pandangan kita, dan melangkah maju dengan keyakinan yang kokoh bahwa kita berjalan di jalan kebenaran. Di akhir perjalanan ini, kita kembali ke awal, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Kita telah membersihkan pikiran kita dari kotoran yang membuat hidup terasa ruwet. Dan sekarang kita bisa melihat dengan lebih jernih, berpikir dengan lebih bijak, dan hidup dengan lebih tenang. Kita telah belajar bahwa keraguan bukanlah musuh, tetapi sahabat yang membimbing kita menuju kebijaksanaan. Kita telah menemukan bahwa dalam keraguan dan pencarian kebenaran, kita bisa menemukan realitas sejati, dan dalam realitas itu kita menemukan Tuhan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan misteri dan tantangan. Di bisikan jiwa, kita bersama-sama merenungi makna dan menemukan kebenaran yang tersembunyi. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menerangi jalan kita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan kembali menjelajahi kedalaman jiwa dan pikiran. Tetaplah mendengar bisikan hati, dan di sanalah kebenaran sejati bersemayam.